Baik, Al-Auza'i bin Yahya rahimahullahu taala, suatu ketika beliau meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ukhfiyatil khati'ah lam tadur illa sahibuha wa idza dhaharat falam tughayyir darrat al-'ammah. Lihat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila dosa itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka yang akan tertimpa bahayanya adalah pelakunya saja. Jadi kalau ada maksiat, tapi maksiat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang tahu, tetangga tidak tahu, suaminya tidak tahu, istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu, dia melakukan kemaksiatan itu sendiri dan secara sembunyi-sembunyi. Maka kata Rasulullah SAW, kalaupun ada iqabnya, dampak buruk daripada maksiat itu, maka Allah akan timpakan kepada pelakunya saja. Namun apabila maksiat yang dilakukan itu secara terang-terangan, kita sebagai istri tahu nih suami kita sedang melakukan kemaksiatan, tapi kita diamin aja, kita biarin aja, ya udahlah, gak apa-apalah sekali-kali, masalah ringan itu, waduh nanti kalau dinasihati dia malah lebih galak dari saya, misalnya begitu. Akhirnya udah didiamin aja, didiamin. Padahal kita tahu barusan yang dilakukan itu adalah kemaksiatan dan terang-terangan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kemaksiatan itu dilakukan secara terang-terangan dan tidak ada usaha kita untuk menasihati, untuk mencegahnya, lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan turun hukuman, iqab, azab dari Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Tidak hanya kepada pelakunya, tapi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kalau urusannya adalah maksiat secara sendiri-sendiri, ya kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tetangga kita, apa yang dikerjakan oleh pasangan kita, suami kita atau istri kita di luar. Kita kan tidak tahu, karena maksiat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Sehingga dampak buruk dari maksiat itu tidak Allah timpakan kepada orang lain, tapi hanya khusus kepada dia sendiri. Yang jadi masalah adalah apabila kemaksiatan itu dilakukan di hadapan kita, di mata kita, kita lihat, tapi tidak ada usaha kita untuk mencegahnya, untuk menghalanginya, untuk menasehatinya. Maka ini akan berbahaya juga kepada kita yang ada di sekitar pelaku maksiat tersebut.